Oke cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan memberikan tips cara agar nafas panjang. Yang penting bukan lehernya yang panjang. Waduh, berisik motor. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan faktor-faktor yang bisa menunjang atau mendukung atau mempengaruhi panjang pendeknya suara kita. Ya, faktor pertama yaitu kondisi tubuh. Ya, kondisi tubuh kita itu harus sehat, harus fit, harus bugar, sejahtera, harus ganteng. What? Ya, tapi sebenarnya kalau misalnya kondisi tubuh kita kurang sehat, kurang fit, sebenarnya bukan hanya nafas kita yang terkena dampak, tapi juga hubungan kita. Waduh. Kemudian yang kedua, suara. Suara itu juga harus sehat. Maksudnya tidak serak, tenggorokan tidak berlendir. Karena kalau misalnya suara serak, itu biasanya nafas kita keluarnya boros. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, posisi duduk. Nah, posisi. Jadi posisi itu menentukan prestasi, Pak. Jadi kita harus tahu posisi duduk kita bagaimana yang paling nyaman ya ketika kita duduk, sehingga kita bisa rileks mengeluarkan nafas kita. Ya, kita bisa rileks mengatur keluar masuknya nafas kita, gitu kan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, caranya bagaimana? Ya, cara melatih nafas kita biar panjang bagaimana? Ya, pertama, mungkin ini sudah umum dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu olahraga, Pak. Ya, jadi olahraga ini bisa juga melatih nafas kita biar lebih sehat, lebih panjang, begitu. Nah, olahraganya seperti apa? Seperti berenang, lari pagi, lari sore, lari malam, lari keriting. Waduh, itu ari keriting. Bacot. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, olahraga. Nah, kemudian yang kedua, latihan menahan nafas sesering mungkin berkali-kali. Latihan menahan nafas berkali-kali sesering mungkin. Gitu. Ya, sesering mungkin. Misalnya kalau waktu kita kosong, kita latihan tahan nafas dulu. Misalnya ingin tidur, sebelum tidur kita latihan tahan nafas dulu. Ya, yang penting jangan tahan nafas sambil tidur. Ya, nanti pas Anda bangun, Anda sudah di padang mahsyar. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya kita pakai stopwatch, biar kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan panjang nafas kita, gitu kan. Mungkin ketika pertama kali mencoba tahan nafas, kita lihat stopwatch 30 detik misalnya. Kita coba lagi kedua kalinya. Dan biasanya yang kedua itu lebih panjang, kan gitu. Dicoba. Tahan nafas 35 detik, Pak. Dari 30 ke 35. Ketiga kalinya dicoba lagi. Tahan 35,5. Mantap dong. Yang penting ada perkembangan, kan begitu. Intinya diulang terus sampai Anda jadi ganteng. Kemudian yang ketiga, kita latihan mengeluarkan suara lurus yang lama sampai napas kita benar-benar habis. Ya, sampai napas kita benar-benar habis. Suara lurus saja sampai napas kita benar-benar habis. Nah, kalau sudah habis jangan lupa untuk bernapas lagi. Ya, ingat, padang mahsyar panas. Nah, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya kita mengeluarkan suara dengan menggunakan makhraj. Sebelumnya kan hanya suara lurus, kayak anjuran agama, jalan yang lurus. Jadi kita menggunakan misalnya baca surah Al-Fatihah dalam satu napas. Tidak usah pakai lagu-lagu yang panjang nadanya dulu, yang menggunakan nada-nada yang panjang. Kita menggunakan nada-nada biasa saja dulu, kan. Ya, contohnya surah Al-Fatihah dalam satu nafas, begini kan. Tarik nafas dulu, kemudian tahan di perut. Kalau kalian tahu tekniknya, tahan di perut, kemudian keluarkan pelan-pelan. Ya, kalau Anda baru mulai mencoba, ingin memanjangkan nafas, surah Al-Fatihah dalam satu nafas, mungkin pada percobaan pertama sampai 3 ayat misalnya. Dicoba lagi. Yang kedua biasanya kan lebih panjang. Sampai ayat kelima, dicoba lagi, dicoba. Wish, sampai besok belum bisa. Ya, intinya dicoba terus sampai Anda jadi artis. Nah,
Kalau misalnya kalian sudah tahu cara-caranya untuk memanjangkan nafas bagaimana, yang perlu kemudian kalian ketahui adalah cara mengeluarkan nafas bagaimana. Maksudnya bukan cara mengeluarkan nafas seperti orang pada umumnya mengeluarkan nafas. Tidak. Ya mungkin kata-katanya lebih tepat seperti ini. Cara cara mengirit nafas, cara menghemat nafas begitu. Tempat keluarnya nafas dari mana? Ya dari hidung, saya tahu. Tapi bukan seperti itu. Ada teknik-tekniknya juga Pak ketika kita ingin bernafas panjang. Ada orang yang menahannya di dada, ada orang yang menahannya di perut. Nah biasanya orang yang menahannya di dada itu sulit panjang nafasnya, tapi bisa dilatih. Bisa dilatih. Ya, dan orang yang sudah tahu tekniknya itu dia menahannya di perut Pak. Di antara, bukan di perut sih, tapi di antara dada dan perut. Di antara dada dan perut, di sini, di tengah, diafragma namanya, di alfamar. Nah di situ nafas kita bisa panjang ketika kita tahu tekniknya bagaimana. Ternyata kalau misalnya kita ingin nafas kita panjang, itu kita bernafas kemudian ditahan di perut, kemudian dikeluarkan pelan-pelan begitu. Nah tekniknya bagaimana, caranya bagaimana? Tapi mungkin teknik-tekniknya atau cara-cara mengirit nafas bagaimana, cara menahan nafas di mana, cara pengambilan nafas kemudian ditahan di mana, saya akan jelaskan di video selanjutnya karena saya mau boker dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi saya mau boker tapi tidak jadi karena berak saya belum mau keluar. Katanya dia masih latihan tahan napas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.